Semoga aja Mutia udah tidur nyenyak di rumah nungguin aku pulang bawa uang hasil jerih payah ini. Mutia, kamu... Pagi ini udaranya dingin ya, kamu tidur lagi Gi sebentar, jangan dipaksain bangun kalau masih ngantuk. Mau tidur gimana kalau pikiranku jalan terus Gilang. Cicilan beras sama token listrik itu loh udah bunyi-bunyi dari kemarin sore. Kamu hati-hati ya di jalan, jangan ngebut-ngebut ngejar orderan. Tenang, keselamatan kan nomor satu buat aku. Nanti siang kalau ada rezeki lebih, aku langsung kabari kamu lewat WhatsApp ya. Iya, semoga hari ini rame ya orderannya, biar kita bisa nutupin semua utang warung sebelum akhir bulan. Pasti dong, aku berangkat dulu ya sayang. Doain semoga lancar jaya sampai nanti malam. Iya, hati-hati di jalan ya, semoga berkah. Sore Gilang, Mutia. Kebetulan banget tadi aku beli pisang goreng masih panas nih. Iya, kita sengaja mampir sebentar. Mumpung sore ini cuacanya enak, nggak terlalu panas. Mutia, kok dari tadi kelihatan ngelamun aja? Lagi mikirin apaan sih? Gak apa-apa kok mbak, cuma lagi pusing aja mikirin pengeluaran bulan ini yang makin banyak. Namanya juga hidup di kota Mbak Iva, pengeluaran makin ngeri. Tapi tarikan ojol dari pagi sampai sore ini rasanya seret banget, nggak sesuai harapan. Hohoho, makanya Gilang, jangan cuma ngandelin narik ojol seharian penuh kalau hasilnya gitu-gitu aja. Sekarang itu zamannya cari celah sampingan, biar dompet nggak kering kerontang. Bener kata suamiku Mut, kamu tuh harusnya pintar-pintar ngobrol sama tetangga yang suaminya mapan, biar hidup nggak terlalu tertekan kayak gini. Gampang kalau ngomong enak mbak, kalau kenyataannya tiap hari cuma bisa ngitung uang kembalian belanja, ya pusing juga kan lama-lama. Aku udah usahain sebisa aku Mut. Nanti malam rencana aku mau mangkal sampai tengah malam biar dapat bonus tambahan. Hebat banget semangat kerja kamu Lang. Tapi ya jangan sampai badan hancur cuma karena ngejar uang yang gak seberapa itu. Kasian tuh Mutia di rumah sendirian terus. Tahu tuh Mas Gilang kalau udah jalan tuh pulangnya suka malam banget. Rasanya rumah ini kayak sepi melompong, gak ada orang. Udah, sebentar lagi maghrib. Kami mau siap-siap masuk rumah dulu ya. Kapan-kapan kita ngobrol santai lagi ya. Oh iya Mbak, silakan. Makasih banyak ya gorengannya, Mas Yayan, Mbak Iva. Santai Gilang, nanti kapan-kapan kalau kamu sibuk narik malam, aku bisa nemenin Mutia ngobrol biar gak kesepian di kontrakan. Budi, udah jam segini tapi dari tadi HP ku sunyi banget kayak kuburan. Mana target cicilan motor udah jatuh tempo minggu ini. Makanya jangan gampang nyerah Gilang. Emang lagi musimnya sepi penumpang kalau udah lewat tengah malam begini di jalan utama. Bukan masalah nyerah atau enggak Budi, rasanya kepala ini mau pecah mikirin tagihan bulanan yang numpuk terus tanpa ada jeda. Sabar ya Gilang, namanya juga perjuangan hidup di kota besar. Pasti ada masanya diuji berat kayak begini. Susah buat tenang Pak RT. Kalau urusan perut sama dapur, istri di rumah nggak segera dicariin solusi, bisa-bisa rumah tangga kami berantakan total Pak RT. Nih, coba kamu ambil orderan antar barang jarak jauh yang ke arah perumahan elit. Emang capek sih sampai subuh, tapi bonus tambahannya lumayan banget buat nutupin kekurangan kamu. Bener katamu Budi, kalau aku ambil shift malam sampai dini hari terus, kira-kira cukup nggak ya buat bayar semua utang?
Asal kamu niatnya bener buat halal, Gusti Allah pasti bakal bukain jalan rezeki yang gak disangka-sangka. Yang penting jaga kesehatan badan, dan jangan lupa jaga keharmonisan rumah tangga juga. Makanya itu Pak RT, Budi, aku mau coba tancap gas lagi malam ini, biar besok istriku bisa senyum sedikit. Siap Long, semangat ya cari duitnya. Semoga gacor sampai pagi. Nih, minum dulu Mut. Udara di luar siang ini panas banget kan? Makanya sengaja aku buatin jus jeruk biar badan kamu agak segeran. Makasih banyak ya Mas Yayan. Padahal repot-repot banget nyuruh aku datang ke sini cuma bantuin beresin barang sebentar. Enggak repot sama sekali kok Mut. Anggap aja rumah sendiri. Lagian Ipah kan lagi pergi ke pasar agak jauh, jadi rumah sepi banget rasanya. Rumah kalian nyaman banget ya, bersih, adem, jauh banget sama suasananya kalau dibandingin sama kontrakan aku yang sempit dan pengap. Semua itu kan bisa diwujudin kalau suaminya pinter cari peluang. Enggak cuma muter-muter narik ojol dari subuh sampai malam, tapi hasilnya gitu-gitu aja. Jangan gitu Mas Yayan, kasihan Mas Gilang. Dia udah banting tulang tiap hari demi keluarga. Meskipun jujur aja, aku kadang capek hidup pas-pasan terus. Aku ngerti banget perasaan kamu Mut. Kamu tuh perempuan cantik yang harusnya hidup senang, bukan malah tersiksa sama tekanan ekonomi yang gak ada ujungnya. Tapi mau gimana lagi Mas, semua cicilan dan kebutuhan dapur udah numpuk, bikin aku pusing 7 keliling tiap hari. Kalau kamu butuh bantuan, aku siap bantu apa aja buat kamu Mut, biar urusan ekonomi kamu nggak terlalu berat lagi ke depannya. Beneran kamu mau bantuin aku Mas? Aku bingung banget harus ngadu ke siapa lagi soal masalah ini. Mut, kamu beneran gak mau coba lotion merek ini? Wanginya enak banget loh, bikin kulit kelihatan lebih cerah dan segar. Boleh tuh Mbak, hari ini dompetku lagi agak tebel. Rasanya belanja kebutuhan apa aja jadi lebih tenang, gak perlu ngitung koin lagi. Hahaha, syukur deh kalau gitu. Berarti usaha Mas Gilang narik ojol dari pagi sampai malam itu kelihatan ya hasilnya Mut. Seneng deh lihat kamu sekarang, kelihatan jauh lebih terurus dan ceria. Iya, alhamdulillah banget Mbak. Suamiku kerjanya makin giat, jadi ya lumayan ada rezeki lebih buat jajan dan keperluan pribadi. Total semuanya jadi 500.000 rupiah Kak. Silahkan pembayarannya, mau pakai tunai atau digital? Pakai tunai aja Mbak, ini uangnya pas ya, kembaliannya ambil aja nggak apa-apa. Hebat banget kamu sekarang Mut. Belanja bulanan udah nggak pakai mikir 2 kali lagi kayak dulu waktu awal-awal kontrakan. Namanya juga ikhtiar Mbak Iva, lagian sekali kan nggak apa-apa, manjain diri sendiri pakai uang tambahan dari suami. Bener kata kamu Mut. Oh iya, nanti malam suamiku mau ngajak aku ngobrol soal rencana liburan. Tapi pas banget nanti malam aku mau siap-siap pergi ke rumah orang tuaku dulu ya. Oh, mau ke rumah orang tua ya Mbak? Berarti Mas Yayan di rumah sendirian dong selama beberapa hari ke depan. Akhirnya kamu datang Mut. Tenang aja, rumah ini benar-benar kosong, aman terkendali. Karena Ipah udah jalan sore tadi ke rumah orang tuanya. Jujur, jantung aku deg-degan banget dari tadi Mas. Takut kalau tiba-tiba ada tetangga yang curiga lihat aku masuk lewat pintu belakang rumah kamu malam-malam gini. Nggak bakal ada yang tahu Mut. Di luar udah sepi banget. Semua orang kan pada istirahat capek kerja seharian.
Rasanya tetap aja nggak enak Mas Yayan. Aku kayak lagi ngelakuin hal paling salah di belakang suami aku sendiri yang lagi banting tulang di jalanan kota. Hei, dengerin aku ya. Kamu gak usah merasa bersalah gitu. Apa yang kita lakuin ini kan cuma cara buat bikin hidup kamu lebih tenang secara ekonomi. Tapi tetap aja cara ini salah Mas. Suami aku capek-capek narik ojol siang malam demi ngehidupin aku secara halal. Tapi aku malah ngelakuin hal kayak gini di belakang dia. Suami kamu itu kurang peka sama kebutuhan kamu sebagai perempuan. Lihat kan, selama ini dia cuma bisa kasih janji manis, tapi nggak pernah bisa beliin kamu barang-barang mewah kayak yang aku kasih. Emang bener sih, selama ini aku capek hidup melarat dan susah-susah terus tiap akhir bulan. Nah, makanya kamu nikmatin aja semua fasilitas ini. Aku bakal terus bantuin perekonomian kamu biar gak perlu pusing lagi mikirin cicilan dan utang warung. Ya udah, asal kamu janji semua ini aman dan gak bakal pernah ketahuan siapapun, termasuk Mas Gilang. Tenang, rahasia kita berdua bakal aman terkunci rapat sampai kapanpun, sayang. Mas, tolong berhenti pas di depan minimarket lampu merah itu ya. Gang rumah saya masuk ke dalam sedikit. Siap mbak, bentar lagi kita sampai kok. Sabar ya, jalannya agak licin karena gerimis malam ini. Makasih banyak ya Mas, udah dianterin sampai rumah dengan selamat. Malam-malam begini masih semangat banget dari ojol. Hebat banget kerja kerasnya. Sama-sama mbak, namanya juga cari rezeki tambahan buat keluarga di rumah. Jadi harus tetap dijalanin meskipun badan rasanya remuk redam. Iya Mas, semangat ya kerjanya. Semoga sehat selalu dan banyak rezekinya. Duh, badan rasanya remuk banget kayak mau copot semua tulang. Tapi lumayan lah, hasil narik dari sore tadi bisa buat nambah belanjaan dapur Mutia besok pagi. Mendingan aku langsung tancap gas pulang ke kontrakan sekarang sebelum hujan di jalan makin deras turunnya. Semoga aja Mutia udah tidur nyenyak di rumah nungguin aku pulang bawa uang hasil jerih payah ini. Mutia, kamu beneran tega banget ngelakuin hal busuk ini di belakang aku yang lagi banting tulang setengah mati di jalanan. Mas Gilang, ini semua nggak seperti yang kamu lihat. Sumpah, aku bisa jelasin semuanya ke kamu sekarang. Santai dulu Gilang, jangan langsung main tuduh sembarangan. Kita bisa duduk ngomong baik-baik sebagai orang dewasa tanpa harus emosi gini dong. Diam kamu Yayan, pengecut banget kelakuan kamu. Istri tetangga sendiri disikat juga pas rumah lagi kosong ditinggal Iva. Maafin aku Mas, aku hilaf. Aku lakuin ini semua karena aku udah capek hidup susah dan melarat terus sama kamu. Capek kamu bilang, aku kerja jadi ojol siang malam hujan-hujanan nyari duit halal buat kamu. Tapi balasan kamu malah ngerusak kehormatan keluarga kita demi harta semu dari cowok bajingan ini. Udah lah Lang, jangan kasar kamu Tia. Kalau kamu kurang duit buat kebutuhan rumah tangga, harusnya kamu sadar diri. Kemampuan kamu emang cuma sebatas ini. Jangan ikut campur urusan rumah tangga aku sialan. Kamu udah hancurin semuanya. Dan malam ini juga satu kampung bakal tahu busuknya kelakuan kalian berdua. Jangan teriak-teriak Mas. Kalau tetangga pada bangun, nanti kita mau taruh di mana muka kita di lingkungan ini Mas? Muka kamu udah gak ada harga dirinya lagi Mut. Besok pagi siap-siap hadapin akibat dari semua pengkhianatan busuk kalian ini di depan warga kontrakan. Tega kamu ya Yayan. Selama ini aku percaya sama kamu. Kamu cari uang di luar sana, tapi di belakang aku malah main serong sama tetangga sendiri.
Udahlah Pak, jangan teriak-teriak di sini. Malu diliatin banyak orang yang dari tadi ngeliatin kita. Kamu baru ngomong malu sekarang. Kemarin waktu kamu enak-enakan selingkuh sama Mutia, pas aku nengok orang tua, kamu gak mikir bakal kayak gini akibatnya, ha? Parah banget tuh si Yayan sama si Mutia. Nggak nyangka banget kelakuannya tega ngelukain pasangannya masing-masing. Ampunin aku Mbak Iva, sumpah aku hilaf, terjerumus sama bujuk rayu suami Mbak. Jangan panggil aku Mbak lagi. Kamu perempuan gak tahu diuntung. Udah ditolong baik-baik malah ngerebut suami orang. Dan buat kamu Yayan, mulai detik ini kita resmi pisah. Aku mau langsung pulang ke rumah orang tuaku. Dengerin tuh keputusan Iva Mutia. Kalau kamu masih punya sedikit aja urat malu, mending sekarang juga kamu angkat koper dari lingkungan kontrakan ini. Mas Gilang, jangan usir aku kayak gini. Tolong kasih aku satu kesempatan lagi buat perbaikin semuanya, Mas. Kesempatan apa lagi, Mut? Kepercayaan aku udah hancur total lebur gara-gara kepahitan semalam. Dan sekarang lebih baik kita bereskan semua ini di ruang tamu kontrakan yang kosong. Nih surat pindah dari Pak RT udah beres, Mut. Sabar ya. Jalan hidup emang kadang muter ke arah yang gak pernah kita duga sebelumnya. Makasih banyak ya Bu, udah mau repot-repot bantu saya ngurusin surat kepindahan ini di tengah masalah besar yang saya buat. Makanya jadi orang tuh jangan gampang tergiur sama harta instan, Mut. Lihat kan sekarang akibatnya. Rumah tangga lebur dan kamu harus diusir dari sini dengan tangan kosong. Aku sadar aku salah Bu, rasa nyesel ini rasanya sakit banget, kayak ditusuk 19 belati tiap detik. Penyesalan itu memang selalu datang belakangan, Mut. Kalau datang duluan namanya pendaftaran sekolah dong Tapi ya nasi udah jadi bubur sekarang. Iya Bu, aku tahu status pernikahan aku sama Mas Gilang sekarang juga udah nggak jelas centrungannya. Mau dibawa kemana lagi setelah kejadian itu? Gilang sendiri kabarnya udah pergi ninggalin kontrakan ini buat nenangkan kepala di luar kota. Kamu juga harus siap-siap mental hadapin hidup baru di tempat lain. Semua kenangan pahit di kontrakan ini bakal jadi pelajaran paling mahal buat sisa hidup aku ke depannya, Bu. Ya udah, kalau barang barunya udah beres semua, kamu segera siap-siap pergi ke kantor kelurahan buat urus sisa keperluan dokumenmu ya. Iya Bu, aku mau langsung berangkat ke kantor kelurahan sekarang. Silakan dibaca sekali lagi isinya Pak Yayan, Bu Iva. Kalau semuanya udah sesuai aturan, silakan tanda tangani surat perpisahan ini. Gak perlu dibaca ulang lagi, Pak. Saya udah bulat 100%. Mau udahan sama laki-laki yang gak punya harga diri dan hobi berkhianat di belakang istri. Wah, tolonglah jangan ngomong begitu di depan umum. Aku kan udah minta maaf atas kebodohan aku yang aku lakuin kemarin. Kata maaf dari kamu itu udah gak ada artinya lagi ya, Yan. Sanksi sosial dari warga sekitar aja udah bikin kamu babak belur. Apalagi sanksi batin yang harus kamu tanggung sendirian sekarang. Berkas penceraian kalian berdua udah sah secara administratif. Mulai hari ini status kalian resmi bukan lagi pasangan suami istri. Sial banget hidup aku. Gara-gara skandal kemarin, semuanya hancur berantakan dalam waktu singkat. Itu buah dari kelakuan buruk kamu sendiri ya, Yan. Rasain akibatnya karena udah merusak rumah tangga orang lain demi kesenangan sesaat. Terus sekarang aku harus gimana hidup sendirian tanpa ada lagi istri yang ngurusin di rumah, Ipah? Urusin aja hidup kamu yang berantakan itu seorang diri. Aku mau siap-siap pergi naik kereta antar kota buat mulai lembaran baru yang bersih.
Nggak kerasa ya hidup aku bisa jungkir balik secepat ini cuma gara-gara masalah ekonomi dan pengkhianatan yang pahit banget. Sabar ya Mas, kelihatannya kamu lagi bawa beban pikiran berat banget dari cara kamu mandangin tiket itu sejak tadi. Oh, berat banget Mas, rasanya mau copot nih dada kalau inget rumah tangga yang udah dibangun susah payah dari nol hancur lebur seketika. Iya paham, tapi hidup kan harus tetap berjalan maju ke depan Mas. Gak ada gunanya juga terus-terusan nengok ke belakang, ratapin masa lalu yang udah hancur. Bener kata kamu Mas, aku harus ikhlasin semua kejadian kemarin dan mulai nata sisa hidup aku di kota perantauan yang lebih jauh dari bayang-bayang kelam itu. Tuh, dengerin pengumuman keretanya udah datang. Mending kamu siap-siap berdiri biar gak ketinggalan gerbong. Makasih banyak ya sarannya Mas, aku bakal ingat pesan kamu kalau kejujuran sama kesetiaan itu harta paling berharga dalam hidup. Sama-sama Mas, semoga sukses dan bahagia di tempat perantauan yang baru ya. Pasti dong, aku yakin Gusti Allah bakal ganti semua air mata ini dengan jalan hidup yang jauh lebih berkah dan tenang.